siapkanlah hati dan pikirannya supaya dalam ibadah ini kita merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan berkarya bekerja di hati dan pikiran kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari berikanlah hati dan waktumu, karena kita percaya bahwa di dalam persekutuan mengandung janji. Ketika kita masuk di dalam persekutuan, izinkan Tuhan bertata dan berdaulat supaya kita mau disempurnakan. Saudara yang terkasih, pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengingat kasih Allah yang sudah mati bagi kita, yang sudah berkorban bagi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah berikan pujian kepada Tuhan, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Biarlah Tuhan kami tetap mengasihi Tuhan dan kami tetap bersyukur atas segala kebaikan. Mari kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Katakanlah bahwa Tuhan itu baik dan selamanya Tuhan itu baik. Allah itu baik.
kemenangan dari Tuhan, maka kita rayakanlah kemenangan kita. Dalam ujian dan penyembahan ini, dan sebentar kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Katakan ujian ini dengan sungguh-sungguh karena dia lahir, dia mati, bangkit hanya untuk satu tujuan, yaitu keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di dunia ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah Engkau nyatakan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah pemirsa dimanapun mereka berada, supaya pesan firman ini bisa dipahami, dimengerti, sehingga mampu dilakukan dalam kehidupan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata di hati dan pikiran kami, juga pemirsa yang ada, berkati kami Tuhan, supaya keimanan kami makin teguh untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan percaya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang baik dan kesehatan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami boleh sambut firman. Haleluya.
Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam persekutuan ini, dan saya percaya kita semua di dalam lawatan Tuhan dan lindungan Tuhan. Marilah saudara pemirsa dimanapun Anda berada untuk memberikan waktunya mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang bertemakan adalah ekspresi yang niscaya. Terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Niscayalah suatu hal yang pasti terjadi. Misalnya saudaraku, jika seseorang menabung uang sebesar 100.000 rupiah per hari secara konsisten, maka dalam 1 bulan niscaya ia mengumpulkan 3 juta rupiah. Juga jika seseorang selalu berbuat baik, niscayalah banyak orang yang menyukainya. Dalam kekristenan, kita juga mengenal konsep keniscayaan ini. Suatu contoh, jika seseorang mengasihi Tuhan, niscaya dia akan mentaati firman Tuhan. Keniscayaan akan mendapat respon yang spontan dalam bentuk ekspresi. Dalam perikop ini, kita bisa melihat ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati mereka. Ketika mereka diberkati, respon mereka adalah sujud menyembah kepada Tuhan, menjadi penuh sukacita, senantiasa berada di dalam bait Allah, dan senantiasa memuliakan Allah. Dalam banyak kesempatan kita mungkin sudah memperdengarkan perkataan, orang yang mengasihi Tuhan dapat melihat dari buahnya. Artinya, seberapapun hebatnya kita mengandalkan atau mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi jika kita tidak ada ekspresi yang selaras dengan apa yang kita ucapkan, maka kita belum mengasihi Tuhan. Ekspresi dari murid-murid muncul dengan tidak dibuat-buat. Artinya, ekspresi tersebut muncul secara niscaya. Pasalnya, mereka telah mengalami peristiwa yang luar biasa bersama Tuhan dan mereka mengasihinya. Gambaran ekspresi ini juga menjadi ekspresi jemaat mula-mula dan gereja di sepanjang zaman. Jika kita mengaku bahwa kita diberkati oleh Tuhan, maka ekspresi yang ditunjukkan oleh murid-muridnya juga seharusnya menjadi ekspresi kita sekarang. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa menyembah Tuhan, dipenuhi sukacita, rindu beribadah, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Jika belum, kita seharusnya meminta kepada Tuhan dalam doa, supaya kita mengalami dan mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik menuntut kita kepada ekspresi-ekspresi tersebut dengan
niscaya bukan ekspresi kemunafikan yang dibuat-buat agar terlihat baik di depan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah jelas pemaparan akan firman ini di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Kata niscaya ini pasti terjadi karena ada tindakan dan respon. Maka ketika kita menyadari keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, niscayalah Tuhan berperkara kepada kita. Bagian kita lakukan, maka Tuhan pun niscaya akan melakukan bagiannya bagi kita. Marilah kita mengekspresikan semua firman yang kita pendengarkan sebisanya kita, semampunya kita, karena Tuhan memberikan kepada kita tiap-tiap roh untuk mampu melakukan firman itu. Niscayalah Tuhan akan memampukan kita dalam hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengekspresikan firman itu dengan ketidakkemunafikan. Karena Tuhan menghendaki bagi tiap-tiap kita untuk bisa mendengarkan firman dan melakukan firman. Dan marilah kita dengan ekspresi yang sungguh-sungguh mengerti firman dan sungguh-sungguh melakukan firman. Niscayalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi tiap-tiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah pemaparan firman Tuhan ini bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita lebih lagi memahami apa maksud tujuan firman ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang boleh kami perdengarkan. Mari Tuhan, berikan lagi pemahaman supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu ini di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, supaya kami memiliki ekspresi yang benar, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Mampukan kami, cakapkan kami, karena kami percaya Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi Tuhan yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.